Halo, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, berbagi, berkolaborasi. Teman-teman calon guru penggerak yang saya hormati, perkenalkan nama saya Alfonsene. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2, di mana dijelaskan nilai dan peran guru penggerak dengan tugas menggambarkan diri sebagai guru penggerak di masa yang akan datang. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, kita tahu bahwa nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, dari nilai guru penggerak yang terdapat 5 nilai guru penggerak, kita bahas satu-satu. Yang pertama, berpihak pada murid. Berpihak pada murid berarti memahami kodrat anak, memahami kebutuhan belajar peserta didik, tentu melalui sebuah sikap keterbukaan dari seorang guru. Selain itu, meluangkan waktu yang cukup untuk bisa mengetahui kebutuhan, perasaan, dan kendala peserta didik adalah salah satu langkah agar seorang guru benar-benar memiliki nilai keberpihakan kepada murid. Yang kedua adalah reflektif. Reflektif berarti melakukan refleksi terhadap sebuah proses kegiatan, sebuah keharusan dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan refleksi, guru tentu bisa melihat sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam sebuah kegiatan ekskul. Seorang pendidik akan bisa mengetahui capaian dan apa yang belum tercapai melalui sebuah proses refleksi. Jadi Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, refleksi ini penting, di mana dia bisa merefleksikan bagaimana suatu kegiatan itu berhasil atau tidak. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Nilai mandiri artinya sebuah nilai yang terkandung di dalam diri seorang guru penggerak, di mana dia mampu melaksanakan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain. Seorang guru penggerak harus memiliki sebuah inisiatif yang tinggi tanpa menunggu perintah dari pimpinan atau orang lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Dia tidak harus menunggu perintah dari atasan dari orang lain, tetapi menjadi mandiri di sini adalah bagaimana dia belajar secara mandiri, tidak harus menunggu perintah, belajar apa saja yang tentu saja berkaitan dengan pendidikan. Yang keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif bermakna memiliki sikap atau nilai menjalin kerjasama seorang guru tumbuh manakala mampu melihat diri dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Kelemahan dalam diri seorang guru akan membuka peluang baginya untuk menjalin atau membangun komunikasi dengan guru lain yang mampu mengisi kekurangan yang ada dalam dirinya. Sedangkan kelebihan atau kekuatan yang ada di dalam dirinya tentu akan menjadi nilai yang bisa dibagikan dengan siapapun yang melakukan kolaborasi dengannya. Nilai kolaboratif di sini menekankan bahwa bagaimana seorang guru dia melihat dirinya masih ada kekurangan. Dan tentu ketika dia mampu untuk melihat dirinya yang kurang, dia harus mampu berkolaborasi dengan orang lain, apakah itu rekan sejawat maupun pimpinan, untuk berdiskusi satu dua hal. Di dalamnya terjadi pertukaran ilmu pengetahuan, saling berkolaborasi sehingga yang kurang itu dapat dipenuhi untuk proses-proses yang akan datang. Yang berikut adalah inovatif. Memiliki nilai inovatif dalam diri seorang guru penggerak dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tentu akan dapat mendukung proses pembelajaran atau kegiatan lainnya. Inovatif di dalam proses belajar mengajar, misalnya bagaimana seorang guru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Tidak hanya itu, memang betul bahwa media tidak hanya berkaitan dengan TIK, tetapi salah satunya adalah bagaimana dia mampu menggunakan TIK dalam pembelajaran. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, selain nilai guru penggerak, ada juga peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktik. Bapak guru yang hebat, dari kelima peran guru penggerak, mari kita sama-sama membahasnya satu persatu. Yang pertama itu pemimpin pembelajaran.
Seorang guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Well-being artinya bagaimana proses pembelajaran di mana seorang guru berpihak pada peserta didik. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memberikan rasa kenyamanan dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Seorang guru dia harus memberi rasa nyaman kepada peserta didik, itu dia dapat mengeksplorasi dirinya, berkreativitas dan berinovatif, serta memberikan kemerdekaan belajar yang sesungguh-sungguhnya kepada murid. Yang kedua adalah coach bagi guru lain. Guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa selain belajar keterampilan cooking, guru penggerak juga harus memberdayakan dirinya melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesionalnya sendiri. Jadi, seorang guru juga bisa menjadi coach bagi guru lain manakala dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar masih ada guru yang memang ingin berdiskusi atau meminta ilmu kepada kita, maka kita diwajibkan untuk memberitahu apa yang kita tahu. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Guru penggerak juga merangkul partisipasi semua pemangku kepentingan dan membangun jejaring kerjasama yang memperkuat dukungan terhadap proses pembelajaran. Dengan membangun jejaring kerjasama yang solid, guru penggerak mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh komunitas pendidikan. Mendorong kolaborasi di sini adalah bagaimana seorang guru penggerak dia harus mampu mendorong kolaborasi baik dalam satuan pendidikan sesama rekan guru maupun di luar satuan pendidikan, baik itu dengan orang tua atau wali murid maupun stakeholder yang lain yang tentu saja itu bertujuan untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak tidak hanya fokus pada pembelajaran guru, tetapi juga memprioritaskan pengembangan kepemimpinan murid. Melalui pendekatan pembelajaran yang memberdayakan siswa, guru penggerak mampu membantu mereka mengembangkan keterampilan kepemimpinan, tanggung jawab, dan pemahaman tentang peran mereka dalam pembelajaran. Yang kelima, penggerak komunitas praktis. Guru penggerak bertindak sebagai pendorong perubahan dalam guru di sekolah dan di wilayahnya. Mereka membuka ruang bagi pertukaran ide, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mendidik. Bapak Ibu guru yang hebat di masa depan sebagai guru penggerak, tentu beberapa nilai yang ada. Yang pertama saya bahas mulai dari berpihak kepada murid. Nilai berpihak kepada murid yang pertama adalah selalu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan murid dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode dan model pembelajaran yang menjadikan murid sebagai subjeknya. Yang ketiga adalah guru sebagai fasilitator. Yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan di masa depan yang berkaitan dengan nilai berpihak kepada murid, yang pertama adalah melakukan pembelajaran suder-seter berpusat pada murid, di mana pembelajaran yang berpusat kepada murid ini di mana memberi keleluasaan kepada murid untuk berkreasi, berinovatif. Yang kedua adalah melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh. Yang ketiga adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, memaksimalkan potensi, minat, dan bakat murid dalam pembelajaran. Yang berikut adalah nilai mandiri. Guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin bahwa dirinya memiliki potensi. Yang kedua, guru yang memiliki tanggung jawab, inisiatif, terbuka, dan bisa menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, guru yang siap mengembangkan diri untuk mendukung nilai dan perannya. Yang keempat adalah guru yang menghargai waktu dan siap menerima perubahan. Jadi yang sudah saya lakukan yang berkaitan dengan nilai mandiri dan yang saya akan lakukan di masa depan adalah di mana saya harus mempunyai rasa percaya diri, tanggung jawab, inisiatif, serta mengembangkan diri untuk mendukung. Mengembangkan diri sini adalah melalui ikut pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik di dalam PMN maupun di luar yang sering dilakukan seperti di Guru Juara maupun yang lainnya. Selain yang saya sebutkan tadi, yang sudah saya lakukan itu dan yang akan lakukan, yang berikut adalah aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan koprofesian seperti yang saya jelas tadi, mengikuti pelatihan offline maupun online, seperti yang digambarin ada sertifikat salah satu
pelatihan yang saya pernah ikuti bagaimana menggunakan Canva dalam pendidikan. Dan ini tentu saja berguna di saat saya calon pendidikan guru penggerak ini, bagaimana menggunakan Canva untuk presentasi, untuk membuat tugas dan lain sebagainya. Yang berikut adalah aktif dalam membangun komunitas sekolah dan MGMP. Yang terakhir adalah aktif mengikuti berbagai kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Mungkin itu. Yang berikut teman-teman calon guru penggerak yang hebat. Nilai yang sudah saya tanam selama ini, yang sudah saya lakukan dan yang saya akan lakukan di masa depan adalah nilai reflektif. Di mana yang pertama, guru yang kenal dan mau melihat dirinya sendiri, guru yang fokus pada hal-hal positif dan mampu melihat kesempatan dalam setiap tantangan. Yang ketiga adalah menjadikan refleksi sebagai kebiasaan, terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan. Yang sudah saya lakukan selama ini dan yang akan saya lakukan di masa depan adalah memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat, konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Kalau selama ini saya sering bagaimana supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada kami guru-guru ini, dan hasil dari supervisi, masukan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat ini nanti menjadi bahan perbaikan bagi saya pribadi untuk bagaimana saya bisa melakukan perubahan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang berikut adalah nilai kolaboratif. Artinya, sebagai guru saya harus senantiasa bekerja sama dengan pihak lain, membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, dan saling percaya dan menghargai. Bagaimana seorang guru, dia harus berkolaboratif dengan berbagai seluruh stakeholder maupun yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Dia harus kolaboratif. Salah satu contohnya adalah bagaimana melibatkan orang tua dalam merancang visi misi sekolah. Bagaimana melibatkan orang tua atau wali murid untuk sama-sama mencari sebuah persoalan yang tengah ada dalam sekolah. Itu adalah contoh-contoh konkret yang kami lakukan selama ini, dan tentu saja contoh-contoh ini akan terus kami lakukan di masa yang akan datang. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan di masa depan, pertama bekerjasama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Bagaimana seorang guru bekerjasama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah bekerjasama dengan maksimal dan meningkatkan mutu sekolah. Bekerjasama dengan maksimal dalam meningkatkan mutu sekolah. Di sini yang berkaitan dengan mungkin yang sudah kami lakukan adalah bagaimana kami para guru dan pimpinan bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai administrasi dan lainnya untuk proses akreditasi sekolah. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran. Bagaimana kami sesama guru mata pelajaran berkolaborasi dalam menyelesaikan perangkat pembelajaran. Mungkin itu. Yang terakhir Bapak Ibu, nilai inovatif. Artinya sebagai guru saya harus berupaya memunculkan ide atau gagasan yang segar dan tepat guna, pantang menyerah dalam memberikan perubahan-perubahan yang berarti bagi lingkungan sekitar. Yang sudah kami lakukan selama ini dan yang akan kami lakukan di masa depan adalah yang sudah, misalnya selama ini ada satu aplikasi yang saya buat dan itu masih pakai sampai sekarang, inilah membuat aplikasi Excel untuk keperluan kesiswaan dalam mendata siswa-siswi SMA Negeri 2 Lembang Selatan. Jadi aplikasi ini aplikasi sederhana yang dibuat dalam Excel, tetapi itu sangat berguna dalam proses inventarisasi sekolah dan itu dipakai sampai saat ini. Yang kedua adalah merancang pembelajaran yang inovatif dan variatif. Yang ketiga adalah membuat blog sederhana dan memuat tulisan-tulisan peserta didik. Jadi saya membuat blog sederhana, di dalamnya membuat puisi cerpen yang ditulis oleh peserta didik dan itu dimuat di blog itu. Bapak Ibu guru penggerak serta Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian, menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekali lagi, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan